Jenis-jenis fluida. Fluida memiliki 7 jenis, yaitu dinamis dan statis. Yang kedua, fluida laminar, transisi, dan turbulen. Yang ketiga, fluida uniform dan non-uniform. Yang keempat, fluida steady dan unsteady. Yang kelima, fluida rotasional dan irrotasional. Yang keenam, fluida kompresibel dan incompressible. Dan yang terakhir, dimensi aliran. Pada kali ini, kita akan mempelajari fluida dinamis. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas. Fluida dinamis adalah fluida yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Sifat fluida dinamis. Para ilmuwan telah bersepakat untuk membuat asumsi perihal fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal yakni diantaranya merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik ialah konstan terhadap waktu. Apabila kecepatan pada suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dapat dikatakan tunak. Contoh dari aliran tunak ialah arus air yang dapat melaju dengan tenang atau kelajuan aliran rendah. Yang kedua, merupakan aliran yang termampatkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Apabila fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan, maka aliran fluida dapat dikatakan tak termampatkan. Yang ketiga, merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan fluida yang lainnya. Bahkan, cairan fluida juga tidak mengalami gesekan dengan dinding saluran sebagai akibat dari gejala viskositas. Aliran mempunyai garis arus dan tidak bergejolak. Artinya, tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Meskipun tak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal tadi ialah air. Sehingga penelitian-penelitian perihal fluida kerap kali menggunakan air. Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari fluida dinamis, yakni diantaranya ada yang pertama, fluida dianggap tak berkompatibel. Yang kedua, walaupun ada gerakan materi, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan. Yang ketiga, aliran fluida ialah aliran stasioner, yakni kecepatan dan arah gerak suatu partikel fluida yang melalui satu titik tertentu selalu bersifat tetap. Yang keempat, tidak bergantung pada waktu, artinya ialah kecepatan konstan pada titik tertentu. Yang keempat, aliran laminar atau berlapis. Hukum kontinuitas atau hukum kekekalan debit. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Dirumuskan, Q sama dengan V per T, atau setelah dijabarkan menjadi Q sama dengan A dikali kecepatan. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran penampang adalah sama atau konstan. Rumus persamaan kontinuitas adalah Q1 per Q2, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Teorema Torricelli. Dalam mempelajari fluida dinamis yang disebut sebagai hukum Torricelli, hukum Torricelli adalah turunan dari hukum Bernoulli yang mempelajari tentang hubungan kecepatan fluida dan tekanan yang dihasilkannya. Dilansir dari Mathematics Libertex, teori Torricelli adalah persamaan kinematik untuk fluida yang jatuh dari ketinggian dengan mengabaikan resistensi. Torricelli dapat disebut juga sebagai hukum Torricelli, teorema Torricelli, persamaan Torricelli, ataupun prinsip Torricelli. Rumus teori Torricelli adalah V sama dengan akar 2 kali G kali H1 dan X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Hukum Bernoulli memiliki definisi di mana jumlah tekanan
energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan P ditambah Rho dikali G dikali H ditambah 1/2 dikali Rho dikali V kuadrat sama dengan konstan. Dengan P adalah tekanan, satuannya Pascal, Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida, satuannya meter per second, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Contoh hukum Bernoulli bisa dilihat pada benda di sekitar kita, yakni yang pertama, tangki air yang berlubang, yang kedua, gaya angkat pada sayap pesawat terbang, yang ketiga, pipa Venturi, dan yang keempat, tabung pitot. Sebuah bak mandi yang ukuran 0,5 x 0,5 x 1 meter kubik diisi air dengan sebuah pipa yang memiliki luas penampang pipa 2 cm kuadrat. Akan terisi penuh dalam waktu 5 menit. Besar kecepatan pancaran air yang keluar dari pipa adalah, ini yang diketahuinya itu adalah volumenya, yaitu 0,25 meter kubik. Kemudian diketahuinya juga A atau luas penampang, yaitu 2 cm kuadrat. Apabila dijadiin meter kuadrat adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian waktunya atau T yaitu 5 menit kita jadikan menjadi detik, yaitu 300 detik. Kemudian ini dicarinya V, maka kita bisa memakai rumus Q, yaitu V per T karena diketahuinya volume. Jadi volume per waktu sama dengan Q. Nah, Q juga bisa dicari dengan cara A dikalikan dengan V kecepatan. Nah, jadi kita bisa pakai A kali V karena dicarinya V. Nah, lalu kita masukkan saja ini volumenya 0,25, terus waktunya juga 300 dibagi 300 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan V. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 4,17. Pada alat venturimeter penampang besar luasnya itu 5 cm kuadrat dan penampang kecil luasnya 3 cm kuadrat. Seperti pada gambar, maka debit aliran pada pipa tersebut adalah, ini akan diketahuinya A1-nya itu adalah 5 cm kuadrat dan A2-nya itu adalah 3 cm kuadrat. Lalu gravitasinya 10 dan jarak antara pipa satu dan pipa lainnya itu adalah 80 cm atau 0,8 meter. Yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah debit aliran atau Q. Nah, untuk pertama-tama kita cari dulu V-nya. Nah, rumus V itu adalah akar 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, tadi karena gravitasinya 10 dan jaraknya itu adalah 0,8, jadi langsung kita masukin aja 2 kali 10 kali 0,8 per A1-nya tadi 5 per 3 kuadrat dikurangi 1. Nah, ini hasilnya adalah 3 ms. Kalau misalkan kayak gini kita bisa langsung masukin ke rumusnya Q, yaitu Q sama dengan A atau luas penampang dikalikan dengan V atau kecepatan. Nah, ini tadi A-nya tadi kan karena 5 itu masih cm, jadi 5-nya diubah dulu ke meter, yaitu dikali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Kecepatan fluida ideal pada penampang V1 sama dengan 20 meter per second jika luas penampang A1 sama dengan 20 cm kuadrat dan A2 sama dengan 5 cm kuadrat, maka kecepatan fluida pada penampang A2 adalah diketahuinya yaitu V1 sama dengan 20 meter per second, A1-nya sama dengan 20 cm kuadrat, dan luas penampang kedua atau A2-nya sama dengan 5 cm kuadrat. Ditanyanya adalah V2. Nah, maka kita bisa memakai rumus Q1 sama dengan Q2 atau sama aja seperti A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Lalu kita masukkan A1-nya adalah 20 dikalikan dengan V1 yaitu 20 juga. Kemudian A2-nya dimasukkannya itu 5 dikalikan dengan V2 atau yang kita cari. Kemudian 20 kali 20 adalah 400 sama dengan 5 V2. Kemudian 5-nya dipindah ruas menjadi 400 bagi 5. 400 bagi 5 adalah 80. Jadi V2-nya adalah 80 meter per second.
Nala sedang bermain selang air di belakang rumahnya. Selang tersebut memiliki diameter 4 cm dan mengalirkan air dengan debit 5 pi liter per detik. Berapakah kelajuan air pada selang tersebut? Nah, ini diketahuinya yaitu Q atau debit air yaitu 5 pi liter per second atau 5 pi kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Kemudian diketahui juga diameter selangnya yaitu 4 cm atau jari-jarinya adalah 2 cm. Kemudian ditanyanya adalah kelajuan atau V. Maka kita memakai rumus Q sama dengan A kalikan dengan V. Karena dicarinya V, maka rumusnya adalah Q dibagi dengan A. Nah, ini Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, kemudian A-nya adalah pi kali 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kemudian adalah 5 pi kali 10 pangkat min 3 per pi 4 dikali dengan 10 pangkat min 4. Nah, 50 bagi 2 adalah hasilnya 12,5 meter per second. Dari gambar di samping, jarak jatuh air dalam arah mendatar diukur dari lubang kebocoran adalah dengan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini diketahuinya yaitu tinggi pertama atau H1 sama dengan 8,2 dikurangi dengan tinggi yang itu 5 sama dengan 3,2 meter. Kemudian H2-nya adalah 5 meter. Kemudian diketahui juga gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian ditanyanya adalah X. Nah, rumusnya yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali dengan H2. Kemudian 2 di akar H1 nya dimasukin aja. H1 nya adalah 3,2 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 8. Kali ini kita akan melakukan praktikum pengujian fluida dinamis. Bahan yang kita butuhkan hanya 2 balon saja. Sesudah balon ditiup, kita akan memberikan udara di antara 2 balon. Hal yang terjadi yaitu kedua balon saling mendekat. Jika kita memberikan udara di antara 2 balon, kecepatan di antara 2 balon akan lebih besar daripada kecepatan di sekitaran balon. Kesimpulannya, fluida atau udara yang bergerak mengubah energinya menjadi tekanan di antara 2 balon tersebut. Hal yang terjadi, balon akan mendekat dan bertemu keduanya. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik di sepanjang fluida ideal.